Kalian tentu tak asing lagi dengan istilah assassin atau pembunuh. Kata yang terserap ke bahasa Inggris ini sesungguhnya berasal dari bahasa Arab, yaitu Hashashin. Hashashin atau assassin adalah sebuah nama ordo pembunuh legendaris yang ditakuti di Timur Tengah pada abad pertengahan. Kelompok ini berdiri pada tahun 1090 hingga akhirnya berakhir pada tahun 1275. Namun, siapakah Ordo Assassin ini sebenarnya? Daripada kalian penasaran atau masih bingung siapa itu assassin, mari kita langsung bahas. Sejarah assassin sesungguhnya bukanlah sebuah kelompok pembunuh, melainkan nama sebuah ajaran Syiah yang bernama Sekte Nirzani, yang merupakan penganut mazhab Ismaili. Ini merupakan sebuah sekte pecahan Syiah Ismailiyah yang didirikan oleh Hasan al-Sabah yang kemudian dikenal dengan nama The Old Man of the Mountain atau pembunuh maut dari lembah Alamut. Kaum Nizari sendiri mendapatkan permusuhan dari kaum muslimin Sunni maupun dari kaum Syiah mainstreamnya sendiri, sehingga mereka harus bersembunyi di daerah pegunungan di antara Persia dan Syria. Karena hanya berjumlah sedikit, maka mereka mengembangkan sebuah metode unik untuk mempertahankan diri, dengan cara membuat klan pembunuh mereka sendiri untuk menghabisi lawan politik mereka secara diam-diam. Dan dari sinilah mereka dijuluki assassin, sebuah kelompok pembunuh yang sangat ditakuti pada abad pertengahan. Sedangkan menurut orang-orang barat sendiri, mereka menyebutnya assassin bukan assassin dan menganggap sebagai kultus mistik pembunuh yang acap kali menyerang dan membunuh para tentara salib. Kemunculan para assassin sendiri hampir bertepatan dengan Perang Salib pertama, yaitu pada tahun 1906. Para pasukan Eropa yang pada kali itu memenangkan Perang Salib kemudian bercokol di 3 wilayah, yakni Antioquia, Tripoli, dan Yerusalem, serta mereka mendirikan negara merdeka di sana. Uniknya, wilayah kekuasaan para anggota Ordo Assassin ini berada di antara Antioquia dan Tripoli, yang tergolong wilayah itu termasuk kaum Kristen. Karena berada di wilayah pegunungan yang terpencil, serta lokasinya pun berada di wilayah kekuasaan Eropa, kaum assassin pun tergolong bebas dari gangguan para kaum muslim dan aliran-aliran lain yang hendak mengganggu mereka. Meskipun menjadi minoritas di dalam mayoritas, sekte Islamiyah ini atau assassin di bawah pimpinan para imamnya telah berhasil membangun sebuah gerakan rahasia bawah tanah yang berkelanjutan terhadap kekhalifahan Abbasiyah. Mereka bermaksud merealisasikan gagasan-gagasan revolusioner mereka dengan cara membangun negara Syiah pertama. Tidak cuma lihai dalam membunuh, mereka juga terlibat dalam dunia politik. Bahkan mereka dengan aktif berkecimpung di dalamnya. Kaum assassin secara resmi bermusuhan dengan kekhalifahan Fatimiyah di Mesir, kekhalifahan Abbasiyah, dan juga pasukan Eropa yang telah memenangkan Perang Salib pertama. Kaum assassin yang pada kali itu ingin menyingkirkan kedua kerajaan tersebut, tapi tentu saja hal itu tidaklah mudah. Ketiganya adalah kekaisaran dengan wilayah yang luas, jumlah tentara yang amat besar, serta persenjataan yang lengkap. Sebagai sebuah sekte kecil, tentu para assassin akan kalah telak jika berani melawan mereka. Oleh karena itu, pemimpin kelompok assassin yaitu Hasan kemudian menggunakan sebuah taktik dengan melatih kaum pria dari sektenya untuk menjadi pembunuh tangguh yang kemudian dikirimkan untuk memata-matai dan membunuh para lawan politiknya, yang meliputi para wazir, raja, bahkan khalifah sekalipun. Para pengikutnya dididik untuk siap mati melaksanakan perintah Hasan. Konon, perekrutan dilakukan dengan mengambil anak-anak dari wilayah di sekitar benteng. Mereka diasuh sedari kecil dengan doktrin-doktrin dari kaum assassin. Sebagian lagi ada yang beranggapan bahwa para pengikut kelompok ini mengonsumsi sebuah jenis ganja untuk menimbulkan efek halusinasi sehingga berani melakukan aksi bunuh diri. Para anggota kelompok yakin mereka akan langsung naik ke surga setelah kematiannya. Mereka juga dilatih melakukan penyamaran, penyusupan, dan pembunuhan tokoh-tokoh penting lewat aksi teror. Para pengikutnya menargetkan kekuatan Kristen, tentara salib, dan kelompok Sunni. Nizam al-Mulk menjadi korban pertama dalam daftar panjang korban-korban kaum assassin. Nizam adalah wazir terpenting dari dinasti Saljuk, sekaligus tokoh utama kebangkitan kaum Sunni. Ia dibunuh pada tahun 1902 oleh seorang pemuda yang menyusup ke rombongan, kemudian mengeluarkan belati lalu menikam tepat di jantung sang wazir. Metode ini digunakan berulang kali dalam berbagai kasus pembunuhan. Kaum assassin menjalankan misi dengan cara menyamar dan menyusup ke lingkaran terdekat sasaran. Ketika tiba saatnya, mereka langsung melakukan serangan tak terduga. Mereka adalah sebuah kelompok teroris yang terorganisir, terlatih, dan memiliki banyak kemampuan membunuh dengan cepat.
Bahkan, para pemimpin Sunni dan kaum Salib menjadi ketakutan dengan serangan mendadak yang tak terduga, sampai-sampai beberapa pejabat memakai baju pengaman dari besi yang dipasang di balik baju mereka. Aksi teror mereka sangat banyak memakan korban, tidak hanya dari kalangan pemimpin semisal Khalifah Abbasiyah, tapi juga ulama, raja, dan para petinggi-petinggi lainnya. Kendati menimbulkan ketakutan parah, sebagian kalangan justru memanfaatkan kaum asasin untuk mewujudkan tujuan mereka. Lalu karena hal ini pula, kaum asasin pun selanjutnya dikenal pula sebagai pembunuh bayaran.